katanya kalau pedagang kaki lima, Pak Wakapolres, yang pakai gerobak, apakah boleh tetap berjualan katanya Pak? Aduh. Ini sebenarnya ini saya filter saja Pak. Ini banyak sekali yang masuk yang menanyakan. Walaupun nanti secara teknis kita Bapak kan juga masih harus melakukan rapat nanti koordinasi untuk memastikan kembali ya Pak ya. Jadi bagaimana katanya Pak untuk yang pedagang kaki lima ini? Begini, itu masuk dalam pembatasan kegiatan di tempat umum juga mungkin ya. Seperti toko, warung yang memenuhi kebutuhan pokok itu masih diperbolehkan. Pasar rakyat boleh beroperasi tetapi diatur jam operasinya. Pasar modern seperti yang minimarket, supermarket itu juga masih boleh karena kan melayani kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Betul. Toko, warung kelontong, rumah makan, restoran masih diperbolehkan tapi dengan syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuannya yaitu tadi physical distancing 2 meter. Tidak boleh menyediakan kursi ya Pak ya? Ini yang saya sebutkan tadi juga disarankan utamakan pemesanan melalui aplikasi daring, tidak menaikkan harga, dia melakukan disinfektan juga, dipantau suhu tubuh, pembelinya menggunakan masker, tidak ini perlu dicatat Mbak, ini untuk restoran tidak pasar-pasar yang saya sebutkan tadi, dia tidak menyediakan tempat duduk di dalam maupun di luar toko. Iya. Jadi sebenarnya tadi yang berjualan gerobak selama itu memang untuk melayani kebutuhan sehari-hari, misalkan makan dan lain sebagainya, selama dibungkus tidak menyediakan kursi, jaga jarak, betul. Insya Allah mungkin itu masih diperkenankan begitu ya Pak ya? Ya betul. Pak ini pertanyaan saya pribadi begitu. Nanti kalau misalkan ada pelanggaran, apakah sama seperti di Jakarta akan ada diberlakukan surat teguran begitu Pak? Ya, begini Mbak, penegakan hukum terkait pembatasan sosial berskala besar ini sudah diatur di dalam undang-undang. Ada pasal 90, 91, 92, 93, 94, Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu ancaman hukumnya kalau tidak mematuhi aturan kekarantinaan ada 1 tahun atau denda 100 juta. Kemudian selain itu juga kita ada menggunakan aturan ketertiban umum yang ada dalam KUHP. Tetapi kita akan penerapannya di lapangan kita akan selektif prioritas. Kemudian selain itu juga di bidang penegakan hukum ini ada penertiban non justisial namanya. Artinya kita akan membubarkan kerumunan. Ini bukan menggunakan sistem criminal justice system ya. Membubarkan kerumunan. Kemudian ada juga namanya tindakan administratif. Misalnya pelaku-pelaku usaha yang kita sebutkan di luar pengecualian tadi, ada yang bandel, itu dari pemerintah kota akan mencabut izinnya, membekukan izinnya, menutup sementara, entah itu surat peringatan, dan yang terakhir juga kita akan menerapkan belangko catatan kepolisian, Mbak. Jadi setiap pelanggar-pelanggar ini kita akan catat, petugas di lapangan akan mencatat namanya, nomor KTP, nomor SIM, apa yang ditemukan. Nah, kita sedang membahas kemungkinan alternatif potensi kita masukkan dalam SKCK nanti. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan kita. Baik. Aduh, ini kalau saya baca ini kayaknya 4 jam saya siaran akan habis digunakan konsultasi gitu ya Pak. Tapi pada prinsipnya begini, ini ada yang menanyakan, saya supir pribadi membawa majikan saya dokter begitu di rumah sakit, bagaimana? Ada juga yang menanyakan yang lainnya. Sebenarnya pada prinsipnya ketika bisa menunjukkan bukti surat kerja misalkan seperti itu ya Pak ya, itu pasti nanti ketika checkpoint juga akan dipertimbangkan kembali begitu ya Pak ya, dibandingkan dengan yang keluar hanya misalkan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting begitu kan Pak ya? Ya betul. Prinsipnya upayakan sebanyak mungkin bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Memang ada pengecualian tadi seperti kalau dokter kan otomatis dia bekerja di bidang kesehatan, itu masih diperbolehkan keluar. Tapi di dalam mobil itu tadi Mbak, yang di dalam mobilnya itu ya, minibus maksimal 4, tidak boleh lebih dari situ, dan gunakan masker semuanya, semprot disinfektan, syarat ketentuan berlaku demikian. Baik. Nah ini Pak, sekalian saya mau menanyakan karena ini saya harus terus menjawab pertanyaan ini mengenai video viral ini yang beredar Pak mengenai polisi yang katanya itu di Bandung Raya. Mungkin Bapak juga sudah menerima ya video viral itu.
Ya itu hoax, Mbak. Artinya saya tidak tahu dalam konteks apa, tetapi itu bukan di Bandung. Itu kalau teman-teman netizen paham, di pause di Zoom itu di Polda Papua itu kejadiannya, Mbak. Iya. Ya. Oke, jadi itu dipastikan bukan di Bandung begitu ya, Pak ya? Bukan. Itu di bed polisi yang ngomong kan kelihatan Polda Papua itu. Oke. Baik,